Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serina Sugianto dengan NIM 130-2020-0277. Kelas B3, mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak Objek, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, dan Universitas Muslim Indonesia. Dengan teman saya yaitu... Perkenalkan, nama saya Rahmadani, NIM 130-2020-0237. Perkenalkan, nama saya Maulay Ariska, 130-2020-0298. Baik, di sini kita akan mempresentasikan proyek 2. Di mana itu proyek 2 itu untuk menganalisa dan membuat pemodelan tentang problem area dari spesifikasi kebutuhan pengguna aplikasi sistem yang berjalan terhadap studi kasus. Di mana studi kasusnya itu, di mana case study-nya itu pengembangan aplikasi e-learning berbasis mobile. Contoh aplikasinya itu Ruang Guru. Ruang Guru juga merupakan mobile dan website berfokus pada layanan berbasis pendidikan. Kemudian di sini ada use case view untuk memodelkan fungsionalitas sistem atau perangkat yang dilihat dari pengguna yang ada di luar sistem. Nah, di sini terdapat use case view online learning system, terdapat aktor, visitor, dan member. Di sini aktor visitor bisa melakukan sign up, sign in, view course list, view FAQ, view quiz list, view contact us. Kemudian di sign in, dia melakukan verifikasi akun. Kemudian di view course list, di sini melakukan extend view course detail. Maksud dari extend yaitu dia dapat berdiri sendiri tanpa memerlukan tanpa harus dilakukan view course list terlebih dahulu. Nah, di sini record progress pada aktor member, dia bisa melakukan view lesson tanpa harus melihat record progress terlebih dahulu. Dia bisa melakukan view topic tanpa harus melakukan view lesson. Nah, seperti itu. Kemudian view dashboard melakukan edit profil. Nah, di sini di edit profil bisa dilakukan change password tanpa harus mengedit profil terlebih dahulu. Begitu pula dengan update icon, kemudian change profile picture. Nah, selanjutnya interaction view. Di sini terdapat sequence diagram untuk menginteraksikan objek-objek. Nah, terdapat aktor user di mana menampilkan saat membuka home akan menampilkan halaman home. Kemudian saat pilih login, dia akan menampilkan halaman login. Kemudian menampilkan halaman login. Kemudian yang keempat, tampilkan username, masukkan username and password, maka akan menampilkan mengambil data dari kontrol, kemudian cek data, kemudian berhasil login pada data, kemudian menampilkan tampilan home, kemudian tampilan halaman home. Nah, kemudian ada statement machine view. Di sini untuk mendeskripsikan perilaku dinamis objek-objek selama berjalannya waktu dengan memodelkan siklus hidup objek. Nah, kemudian objek dari masing-masing kelas. Di sini terdapat langkah pertama yaitu start, kemudian ID, dilakukan selanjutnya student atau
di sini usernya melakukan verifikasi username and password. Kemudian jika password valid, maka akan menampilkan success login. Kemudian jika tidak valid, maka akan menampilkan searching for username and password, atau di sini melakukan di decision-nya dia melakukan checking validasi, kemudian melakukan searching the course kategori, kemudian melakukan searching the course and enrolling for the course, kemudian di sini di logout. Jika memilih yes, maka akan memulai dari searching, kemudian searching course, enrolling. Nah, jika memilih yes, maka akan menampilkan stop atau keluar dari aplikasi. Baiklah, selanjutnya activity view. Untuk mendeskripsikan perilaku dinamis objek-objek selama berjalannya waktu dengan memodelkan siklus hidup objek-objek dari masing-masing kelas. Nah, ini bentuk dari activity view, di mana ketika pertama kali berkunjung akan menampilkan masuk home, kemudian akan menampilkan tampilan halaman home. Setelah menampilkan halaman home, akan menampilkan pilihan login. Kemudian akan menampilkan tampilan halaman login. Setelah menampilkan tampilan halaman login, akan menampilkan masukkan username dan password. Kemudian akan menampilkan klik login. Di klik login ada verifikasi data, ya dan tidak. Jika tidak, akan menampilkan tampilan username dan password salah. Kemudian akan menampilkan masukkan username dan password. Jika ya, akan menampilkan tampilan halaman home. Setelah itu selesai. Selanjutnya, physical view menunjukkan di mana dan bagaimana komponen sistem akan digunakan. Ini bentuk physical view, di mana ada admin sistem pada sistem belanja kelas, kemudian ada sistem keranjang belanja kelas. Di sini terdapat akses data, yaitu belanja kelas, keranjang belanja kelas, pemesanan kelas, pembayaran, dan produk. Kelima ini dia berkontrak akses ke keamanan dan present tense. Di present tense dia di present tense dia konektor dengan database. Baiklah, selanjutnya kesimpulan. Dalam menganalisa dan membuat pemodelan problem area, spesifikasi kebutuhan pengguna, aplikasi sistem yang belajar berjalan dapat menggunakan pemodelan use view, interaksi view, statement view, activity view, dan physical view. Baiklah, saya serahkan ke moderator. Baiklah, itu tadi hasil presentasi kami. Terima kasih teman-teman, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.